Tujuan saya selanjutnya adalah Gua Senggring. Saya ditemani pemandu setempat untuk menjelajah ke dalam gua. Ini agak susah, soalnya saya mesti nanjak, saya harus nanjak, dan airnya ngalir. Terus ininya sempit banget lokasinya. Saya harus sedikit hati-hati, soalnya nih pas saya napak lagi, mungkin bisa agak dalam. So far masih paha, tapi makin lama makin dalam. Karena kalau saya napak seperut. Jalur yang saya lewati pun perlahan-lahan menjadi lebih kering daripada sebelumnya. Ternyata guanya besar banget. Saya pikir tadi karena pintu masuknya kecil, guanya juga kecil. Tapi ternyata ini tinggi banget. Dan di atasnya masih banyak kelelawar. Gua Senggring memiliki ketinggian kurang lebih 10 meter dengan panjang sekitar 305 meter. Beberapa stalaktit tampak masih aktif, ditandai dengan banyaknya tetesan air. Fenomena stalaktit dan stalagmit di Gua Senggring terbilang cukup langka. Tak heran jika gua yang terletak di desa Tiangko ini masuk ke dalam bagian dari Geopark Merangin. Salah satu unsur pendukung yang harus dimiliki oleh setiap geopark adalah kebudayaan masyarakatnya. Di Geopark Merangin ada satu kelompok masyarakat yang masih sangat kental dengan adat istiadat, yaitu suku anak dalam. Nah, sekarang saya mau ikut dengan mereka untuk mencari makan dengan berburu. Suku anak dalam yaitu suku Kubu atau disebut juga orang rimba adalah suku lokal Provinsi Jambi. Secara garis besar, suku anak dalam hidup di 3 wilayah ekologis yang berbeda, yakni di utara Provinsi Jambi, di Taman Nasional Bukit 12, dan di selatan Provinsi Jambi. Kita berburu apa nih Pak hari ini? Bumbu baby lah kalau bisa. Babi, oke. Untuk memperoleh makanan, suku anak dalam akan pergi berburu secara berkelompok. Setiap hari mereka pergi menyusuri hutan Bukit 12 hingga memperoleh hasil tangkapan untuk dikonsumsi. Babi menjadi hewan yang paling sering diburu dan paling mudah untuk didapatkan di hutan. Untuk berburu kita masih harus jalan menelusuri hutan, masuk ke tengah-tengah hutan dan mencari jejak-jejak dia ninggalin apa di tanah. Kita lanjut lagi. Suku anak dalam memiliki cara hidup yang masih berpindah-pindah atau nomaden. Diperkirakan populasi suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12 mencapai 1.700 orang. Jadi kita seharian udah keliling-keliling hutan dan sayangnya hari ini kita belum dapat babi. Tapi katanya nggak jauh dari sini ada sungai dan mereka rencananya mau cari ikan. Jadi kita lanjut buat ke sungai itu. Selain berburu hewan, suku anak dalam juga biasa meramu umbi-umbian dan buah-buahan untuk dikonsumsi. Jadi sambil kita menuju ke sungai, kita harus cari penumba ikan atau racun ikannya. Kalau ikan mati, kalau penumba ikan ini namanya berisil. Berisil, namanya berisil. Masyarakat suku anak dalam biasanya berburu ikan dengan menggunakan racun alami dari pohon berisil. Kalau itu sudah mati, bisa jadi obatnya. Bagian dari pohon berisil yang digunakan untuk memburu ikan yakni kulitnya. Nah, sekarang kita mau bawa kulit pohon ini buat ke sungai. Jadi dijadiin satu, diikat jadi satu. Ini di tangan sih lengket, seperti ya memang getah. Lengket tapi kayak kalau kena air langsung hilang sih. Langsung hilang. Langsung hilang. Terus rasanya apa Pak? Kalau dijilat tadi? Pahit. Pahit.
Masyarakat suku Anak Dalam juga meyakini getah pohon brisil dapat membantu penyembuhan sakit perut. Akhirnya kita sampai juga di samping sungainya. Kita mau pasang perangkap ikannya, namanya lulung, tapi harus diisi atau disumpel dulu pakai dedaunan ini supaya nanti ikannya pas masuk dari bawah nggak keluar lewat atas. Oke, udah ready. Ini tinggal dipasang di sungainya. Oke, terus masangnya gimana, Pak? Makanya kayak ini. Oh, oke. Di bawahnya ya. Jadi ini aliran sungainya disekat dulu sama dedaunan, sama batang-batang pohon, terus di tengah-tengahnya dikasih sama perangkap ikannya, nanti biar ikannya lewat ke perangkap itu ya, Pak ya. Terus ini nanti kita tunggu sampai berapa lama kira-kira? 1 jam. 1 jam. Setelah meletakkan lulung di sungai, saatnya racun dari getah kulit pohon brisil digunakan. Caranya, pukul-pukul bagian atas dan bawah kulit kayu brisil, lalu celupkan ke air sungai dan lakukan berulang kali. Ikan yang terkena getah kulit pohon brisil kemudian masuk ke dalam perangkap lulung yang sudah dipasang. Nah, setelah tadi kita udah nunggu kurang lebih 1 jam, kayaknya udah cukup nih. Ikannya tadi saya udah lihat juga di dalam lulungnya, airnya juga udah dicampur dan ikannya masuk ke dalam perangkap. Nah, sekarang perangkapnya mau kita ambil. Semoga ikannya yang kita dapetin banyak ya, Pak ya. Iya. Wah, ternyata banyak. Banyak Wah. Jenis ikannya ini namanya apa, Pak? Ikan seluang. Ikan Seluang. seluang. Selanjutnya, ikan hasil tangkapan ini akan diolah dan dikonsumsi bersama-sama oleh masyarakat suku Anak Dalam. Sejak ditetapkannya sebagai bagian dari Geopark Nasional Indonesia, Geopark Merangin terus berusaha untuk membangun warga yang tinggal di area sekitar Geopark. Sebaliknya, peran aktif warga sangat dibutuhkan dalam melestarikan dan menjaga kekayaan geologi, hayati, dan budaya yang dimiliki Geopark Merangin, agar tercipta kesinambungan antara taman bumi dengan kemajuan masyarakatnya. Dari Geopark Nasional Merangin untuk Geopark Indonesia.